Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan studi kasus KFC Buminda Tangerang. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gary Fansia. Nama saya Oki Afrizal Saputra. Nama saya Nashila Zahra. Nama saya Kurnia Dwi Handayani. Nama saya Putri Nabila Sulistiana. Baik, di sini ada latar belakang KFC. Kentucky Fried Chicken merupakan salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia yang dikenal dengan ayam goreng dan yang beraroma khas hasil resep rahasia 11 bumbu. Didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1930 di Kentucky, Amerika Serikat. KFC kini telah berkembang menjadi merek global dengan ribuan cabang di berbagai negara. Penelitian ini dilakukan di KFC Buminda Tangerang yang terletak di Jalan Raya Bumi Indah, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerai ini mulai beroperasi pada tahun 2022 sebagai bagian dari ekspektasi PT Fast Food Indonesia Tbk, pemegang lisensi tunggal KFC di Indonesia. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3 poin. Poin pertama, apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan KFC? Poin kedua, apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan KFC? Dan poin terakhir, apakah kualitas produk dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan KFC? Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan KFC, untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan KFC, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan pelayanan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan KFC. Kegunaan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat dikategorikan dalam 2 aspek utama. Yang pertama ada kegunaan teoritis, yang dimana kegunaan teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen, pemasaran, dan perilaku konsumen. Dengan mengkaji pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan referensi ilmiah yang relevan dan konteks industri makanan cepat saji. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model atau teori baru yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan di sektor bisnis. Yang kedua ada kegunaan praktis, di mana kegunaan praktis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada bagian manajemen KFC, yang kedua ada bagian perilaku usaha lain industri makanan cepat saji, yang ketiga ada bagian konsumen. Selanjutnya yaitu ada kualitas produk. Menurut Nandar Lima Krisna dan Bagi Purba pada tahun 2017, produk suatu istilah mengenai barang secara luas diinterpretasikan dan menunjukkan kesesuatuan yang biasa ditawarkan ke pasar oleh suatu organisasi atau perorangan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Pengertian produk meliputi barang dan jasa, event, people, place, organisasi, informasi, dan ide. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2017, menyatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Menurut Asasuri pada tahun 2012, kualitas produk merupakan faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang itu dimaksudkan atau dibutuhkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas produk merupakan kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya secara optimal, yang mencakup daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan penggunaan, serta nilai tambah lainnya.
Kualitas yang baik akan meningkatkan minat beli konsumen yang semakin kritis dan selektif dalam memilih produk. Oleh karena itu, kualitas produk harus mampu memenuhi harapan dan keinginan konsumen secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, kualitas merupakan keseluruhan fitur dan ciri-ciri produk atau jasa yang mempunyai kemampuan agar memberikan kepuasan pada kebutuhan. Menurut Ciptono dan Chandra pada tahun 2011, kualitas pelayanan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kebutuhan, keinginan pembeli, serta ketepatan penyampaian produk tersebut agar dapat mengimbangi harapan pembeli. Menurut Ciptono pada tahun 2007 menyatakan, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut adalah kualitas pelayanan merupakan faktor kunci dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen. Kualitas pelayanan mencakup kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan melalui fitur, keunggulan, serta ketepatan dalam penyampaian produk atau jasa. Pelayanan yang diberikan secara sepenuh hati dan berorientasi pada keunggulan akan meningkatkan kepercayaan, komitmen konsumen, serta memberikan dampak positif terhadap pangsa pasar dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas bukan hanya menjadi pembeda, tapi juga strategi penting dalam mempertahankan dan menarik pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono pada tahun 2012, kepuasan adalah perbedaan antara harapan dan ujung kerja. Kepuasan pelanggan selalu didasarkan pada upaya peniadaan atau penyempitan gap antara harapan dan kinerja. Menurut Danang Sunyoko pada tahun 2015, kepuasan konsumen merupakan salah satu alasan di mana konsumen memutuskan untuk berbelanja pada suatu tempat. Menurut Kotler et al. Pada tahun 2021, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Dapat disimpulkan dari ketiga pendapat tersebut bahwa kepuasan pelanggan merupakan hasil dari perbandingan antara harapan konsumen dan kinerja produk atau layanan yang diterima. Jika kinerja sesuai atau melebihi harapan, konsumen akan merasa puas. Kepuasan ini dapat mendorong loyalitas, pembelian ulang, dan promosi dari mulut ke mulut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen meliputi kualitas produk, pelayanan, aktivitas penjualan, serta nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada hipotesis simultan atau UGS. Hipotesis ini menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Yaitu hipotesis 3 H3, H0 kualitas produk atau X1 dan pelayanan atau X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau Y1. H-nya yaitu kualitas produk atau X1 dan pelayanan atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau Y1. Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis parsial atau H1 dan H2 diterima. Artinya, kualitas produk dan pelayanan masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis simultan atau H3 diterima. Artinya, kualitas produk dan pelayanan secara bersama-sama juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, baik secara parsial maupun simultan. Kualitas produk dan pelayanan terbukti secara statistik memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sebagai strategi untuk memperkuat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen atau variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi atau menjadi faktor penentu terhadap variabel lain. Yang pertama ada kualitas produk dengan variabel X1,
kualitas pelayanan dengan variabel X2. Selanjutnya ada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu kepuasan pelanggan dengan variabel Y. Selanjutnya ada definisi konseptual variabel. Yang pertama ada kualitas produk dengan variabel X1, yaitu kualitas produk adalah tingkat keunggulan suatu produk dalam memenuhi harapan pelanggan yang meliputi karakteristik fisik, rasa, tampilan, daya tahan, dan kesesuaian produk dengan standar mutu. Dalam konteks KFC ini berkaitan dengan rasa ayam, tekstur makanan, suhu penyajian, kebersihan, dan kemasan. Indikator yang umum digunakan ada performance atau kinerja, kedua daya tahan, ketiga kesesuaian dengan spesifikasi, keempat fitur, kelima keandalan, keenam estetika, ketujuh kesan kualitas, dan terakhir serviceability. Yang kedua ada kualitas pelayanan dengan variabel X2, yaitu kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan layanan yang dirasakan oleh pelanggan selama proses pelayanan berlangsung. Di KFC ini mencakup bagaimana karyawan melayani pelanggan, kecepatan pelayanan, keramahan, dan kenyamanan fasilitas. Indikator yang digunakan yaitu bukti fisik, empati, keandalan, daya tanggap, serta jaminan. Yang terakhir ada kepuasan pelanggan dengan variabel Y. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan senang atau kecewa pelanggan setelah membandingkan antara harapan mereka sebelum pembelian dan persepsi atas kinerja aktual produk atau layanan yang diterima. Dalam konteks KFC, kepuasan pelanggan mencerminkan penilaian akhir atas pengalaman menikmati makanan dan layanan di restoran tersebut. Indikator yang digunakan ada kinerja produk, pembelian kembali, kebutuhan, serta harapan. Baik, selanjutnya itu ada definisi operasional variabel dapat dikategorikan dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen itu ada beberapa macam, yaitu definisi, cara ukur, alat ukur, hasil, dan skala. Untuk variabel dependennya sendiri yaitu kepuasan pelanggan. Untuk definisinya tingkat perasaan puas pelanggan setelah mengonsumsi produk dan layanan KFC, mencakup ekspektasi dan pengalaman aktual. Untuk cara ukurnya yaitu wawancara. Selanjutnya ada alat ukur yaitu angket atau kuesioner. Selanjutnya itu ada hasil. Untuk yang pertama itu sangat baik, puas karena jauh dari harapan. Untuk yang kedua tidak puas karena banyak kekurangan. Untuk yang ketiga netral, tidak puas dan tidak kecewa. Untuk yang keempat puas karena layanan dan produksi sesuai harapan. Untuk yang terakhir sangat puas karena melebihi. Untuk yang terakhir ada skala yaitu ordinal. Untuk selanjutnya variabel dependen yaitu kualitas produk. Untuk definisinya yaitu persepsi konsumen terhadap mutu produk KFC yang mencakup rasa, tampilan, suhu, dan kebersihan makanan. Untuk cara ukurnya yaitu memakai observasi. Untuk alat ukurnya angket atau kuesioner. Untuk hasilnya itu untuk yang pertama, produk dinilai sangat buruk oleh pelanggan pada aspek rasa, suhu, tampilan, dan kesegaran. Untuk yang kedua, produk dinilai buruk pada beberapa aspek utama. Untuk yang ketiga, produk dinilai cukup baik namun belum optimal di semua aspek. Untuk yang keempat, itu produk dinilai baik dan memenuhi ekspektasi. Untuk yang terakhir, produk sangat baik di semua aspek. Untuk skalanya itu ordinal. Untuk kualitas pelayanannya di sini definisinya yaitu persepsi pelanggan terhadap pelayanan karyawan seperti keramahan, kecepatan, dan ketepatan pesanan. Untuk cara ukurnya yaitu observasi. Untuk cara alat ukurnya yaitu angket atau kuesioner. Untuk hasilnya, untuk yang pertama yaitu pelayanan sangat buruk, tidak ramah, lambat, dan salah penyajian. Untuk yang kedua, pelayanan buruk di sebagian besar aspek. Untuk yang ketiga, pelayanan cukup baik, ada kekurangan kecil. Untuk yang keempat, pelayanan baik dan sesuai harapan. Untuk yang kelima, pelayanan sangat baik dan melebihi harapan. Untuk skalanya yaitu ordinal. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup penelitian.
Penelitian ini difokuskan pada kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan studi kasus pada gerai KFC Bumi Indah, Tangerang. Ruang lingkup penelitian ini mencakup yang pertama yaitu kualitas produk yang meliputi rasa makanan, kebersihan, kemasan produk, kesegaran, konsistensi produk, dan penampilan produk. Yang kedua yaitu pelayanan mencakup kecepatan pelayanan, keramahan karyawan, penanganan keluhan, kenyamanan tempat, dan efisiensi pelayanan. Yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan yang diukur melalui persepsi pelanggan terhadap pengalaman mereka ketika berkunjung di gerai KFC Bumi Indah, Tangerang. Dengan mengetahui ruang lingkup di atas, dapat diketahui bahwa seberapa besar pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap pelanggan KFC dan dapat memberikan masukan kepada pihak manajemen KFC agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di KFC pada gerai Bumi Indah yang berlokasi di Jalan Raya Bumi Indah, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dengan kode pos 15560. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan KFC yang melakukan pembelian dan menikmati layanan pada gerai Bumi Indah yang berlokasi di Jalan Raya Bumi Indah, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Populasi ini kami pilih karena mereka telah memiliki pengalaman langsung terhadap produk dan pelayanan yang diberikan oleh KFC sehingga dapat memberikan penilaian yang relevan mengenai kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Adapun karakteristik populasi dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi, di mana individu yang pernah menjadi pelanggan di KFC Bumi Indah, Tangerang. Yang kedua ada waktu, pelanggan yang melakukan transaksi dalam estimasi 2 hari sebelum penelitian dilakukan agar data yang dikelola relevan dan aktual. Yang ketiga ada kriteria inklusif, di mana kriteria inklusif dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada usia minimal 17 tahun atau sudah dianggap dapat memberikan pendapat secara rasional. Poin kedua ada telah melakukan pembelian minimal 1 kali di KFC Bumi Indah dalam periode yang ditentukan. Poin ketiga bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Yang kriteria inklusif dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama pelanggan yang tidak bersedia mengisi kuesioner, dan poin kedua pegawai atau karyawan KFC karena dapat menyebabkan bias dalam penelitian. Selanjutnya ada sampel penelitian. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lopin, di mana total populasi pelanggan KFC Bumi Indah dalam estimasi 2 hari sebanyak 100 orang. Setelah melakukan perhitungan, ditentukan sampel sebanyak 50 responden. Jadi dalam penelitian ini jumlah sampel yang diperkirakan sebanyak 50 responden. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk mempresentasikan populasi secara objektif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel non probabilitas di mana responden dipilih berdasarkan kebetulan atau pertemuan langsung di lapangan. Responden yang terpilih adalah individu yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti memenuhi kriteria yang ditetapkan bersedia menjadi partisipasi penelitian serta mampu memberikan informasi yang relevan dan pengalaman yang selama melakukan transaksi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada sumber data, yaitu penelitian ini menggunakan data primer dari pelanggan KFC yang telah menggunakan layanan dan produk yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami pandangan dan pengalaman konsumen terkait kualitas produk dan layanan KFC serta dampaknya terhadap kepuasan mereka. Data dikumpulkan dalam angket yang bersifat pernyataan tertutup menggunakan skala Likert, mencakup aspek seperti cita rasa, tampilan makanan, kecepatan pelayanan, dan sikap pegawai. Selain itu, wawancara singkat dilakukan untuk menggali alasan dibalik kepuasan pelanggan. Populasi penelitian mencakup semua pelanggan KFC dan teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Data yang diperoleh digunakan untuk
menganalisis pengaruh kualitas produk dan layanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan 3 teknik utama, yaitu angket, wawancara, dan observasi. Teknik-teknik ini dipilih untuk memahami persepsi pelanggan tentang kualitas produk dan pelayanan di KFC serta dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama ada angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui angket dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelanggan KFC. Pertanyaan yang diajukan berdasarkan indikator kualitas produk, pelayanan, dan kepuasan pelanggan untuk mendapatkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Selanjutnya ada wawancara. Ini dilakukan kepada beberapa pelanggan dan karyawan KFC untuk mendapatkan informasi tambahan yang tidak dapat dicapai melalui angket. Metode ini semi terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan tanggapan pelanggan serta masukan dari karyawan. Yang terakhir ada observasi. Observasi ini dilakukan secara langsung di lokasi KFC. Peneliti mengamati pelayanan, kebersihan, penyajian produk, dan interaksi antara karyawan dan pelanggan. Observasi ini non-partisipatif dan terstruktur untuk memastikan data yang diperoleh sistematis dan relevan, membantu menangkap kondisi nyata yang mungkin tidak terungkap dalam angket dan wawancara. Baik, di sini ada uji validitas di mana X1 masing-masing memiliki 6 pernyataan. Pada nilai person correction menunjukkan nilai lebih besar dari R kabel yaitu 0,2787, maka X1 dinyatakan valid. Baik, selanjutnya ada X2 di mana nilai dari pernyataan 1 sampai 6 datanya semuanya valid karena pada nilai person correction menunjukkan nilai lebih besar dari R kabel yaitu 0,278. Selanjutnya data Y1 di mana ada 6 pernyataan, semua datanya valid karena pada nilai person correction menunjukkan nilai lebih besar dari R kabel yaitu 0,278. Dari nilai person correction tersebut dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan Y1 dinyatakan valid. Baik, selanjutnya ada uji reabilitas. Pada kolom Cronbach's alpha terdapat nilai 0,796 untuk variabel X1. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Lalu pada Cronbach's alpha variabel X2 sebesar 0,797 yang berarti nilai lebih besar dari 0,60. Kemudian pada kolom Cronbach's alpha Y1 sebesar 0,801. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian kami dinyatakan reliable. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, metode grafik, histogram, standardized regression residual. Berdasarkan output tersebut, tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan regression standardized residual membentuk lonceng yang tidak memiliki konvensional ekstrim. Lalu ada normal probability plots. Berdasarkan output tersebut, normal PP plot regression standardized, titik menyebar di sekitar garis diagonal meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut. Sehingga berdasarkan kedua grafik tersebut, data terdistribusi normal. Selanjutnya ada metode Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,19.
Selanjutnya yaitu ada metode Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas pada metode ini, nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,199. Memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat nilai toleransi variabel X1 sebesar 0,620 dan X2 sebesar 0,620 lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai FIF-nya variabel X1 sebesar 1,614 dan X2-nya yaitu sebesar 1,614 kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Selanjutnya ada metode Blatzel. Berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom signifikan variabel X1 memiliki sig 0,106 dan variabel X2 memiliki sig 0,302. Kedua variabel memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau penelitian bersifat homogen. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Hasil ini menunjukkan selanjutnya ada uji autokorelasi. Di sini kami menggunakan rumus nilai DW yaitu sebesar 2,195, M atau respondennya yaitu sebesar 50, lalu K-nya atau jumlah variabelnya yaitu 3. Dengan rumus DL sama dengan 1,4206, lalu DU-nya yaitu 1,6739, 4 dikurangi DU sama dengan 4 dikurangi 1,6739 dengan hasil 2,3261. Lalu 4 dikurangi DL sama dengan 4 dikurang 1,4206 dengan hasil 2,5794. Hasil ini menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Pada kolom beta B di unstandardized coefficient dapat dilihat bahwa nilai konstan sebesar 2,702 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka kepuasan pelanggan atau variabel Y1 sebesar 2,702. Nilai variabel X1 sebesar 0,340 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepuasan pelanggan atau variabel Y1 akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Lalu nilai variabel X2 sebesar 0,577 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepuasan pelanggan atau Y1 akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel bernilai 0. Selanjutnya yaitu ada uji T. Pada kolom T dan C, pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T hitung pada variabel X1 sebesar 3,23, lebih besar dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,008. Maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 atau kualitas produk
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau kepuasan pelanggan. Lalu nilai T hitung pada variabel X2 sebesar 5,137 lebih besar dari nilai T table yaitu sebesar 2,008. Maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 atau pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada uji F. Pada kolom F dan C pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F itu sebesar 47,212 lebih besar dari F table. Dapat dilihat pada tabel F-nya sebesar 3,18. Maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dan signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau kualitas produk dan pelayanan berpengaruh simultan terhadap variabel terikat atau kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada uji regresi atau R. Pada kolom R square terdapat nilai sebesar 0,668. Jika dikonversi ke persentase menjadi 66,8%, maka sumbangan variabel kualitas produk dan pelayanan dalam mempengaruhi variabel kepuasan pelanggan memberikan nilai sebesar 66,8%. Kemudian 33,2%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Kesimpulan dari uji hipotesis berdasarkan uji T, nilai T itu Kesimpulan dari uji hipotesis berdasarkan uji T, nilai T hitung variabel kualitas produk dan pelayanan lebih besar dari T table. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan pelayanan berpengaruh parsial dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan UPFC. Lalu berdasarkan uji F, nilai F hitung variabel kualitas produk dan pelayanan lebih besar dari F table. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan pelayanan berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 hari mulai dari 7 Mei 2025 sampai dengan 8 Mei 2025. Penelitian ini dilakukan secara singkat dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Hasil survei pada hari pertama tanggal 9 Mei 2025, pelaksanaan survei jumlah respondennya yang berhasil dikumpulkan mencapai 47 orang. Angka ini menunjukkan antusiasme awal yang cukup baik dari target responden. Selanjutnya pada hari kedua tanggal 10 Mei 2025, perolehan responden meningkat menjadi 53 orang yang menandakan adanya peningkatan partisipasi dan respon yang lebih positif dibandingkan hari pertama. Dengan demikian, total responden yang diperoleh selama 2 hari dan pertama adalah sebanyak 100 responden yang memberikan dasar data yang cukup representatif untuk analisis lebih lanjut. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di KFC Bumi Indah, Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk maupun kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan secara parsial maupun simultan. Kualitas produk yang meliputi rasa, tekstur, tampilan, dan kesesuaian produk dengan standar mutu mampu memenuhi harapan pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan mereka. Begitu pula kualitas pelayanan yang mencakup kecepatan, keramahan, dan kenyamanan. Pelayanan turut berperan penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Dengan demikian, kedua faktor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi yang kuat dalam membentuk kepuasan pelanggan di gerai KFC tersebut. Untuk yang terakhir yaitu ada saran yang dapat diberikan adalah agar manajemen KFC Bumi Indah terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dengan memperhatikan konsistensi rasa, kebersihan, dan penyajian agar selalu memenuhi standar yang diharapkan pelanggan.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga perlu menjadi fokus utama, terutama dalam hal pelatihan karyawan untuk memberikan layanan yang ramah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Manajemen juga disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kedua aspek tersebut, serta mengadopsi inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dengan strategi ini diharapkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat terus meningkat, sehingga mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis KFC di wilayah tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, burung pipit terbang di sawah. Maafin kalau banyak salah. Ternak-ternak seikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena kita sudah di penghujung materi, kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.